Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan kami dari kelompok 31 dengan anggota yang pertama ada Mawardah Alimah, NIM J500-200-092. Kemudian ada saya sendiri, Rio Yunandar, NIM J500-200-129. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai open pneumotorak atau pneumotorak terbuka sebagai tugas remedi dari blok traumatologi. Next. Yang pertama untuk definisinya, jadi open pneumotorak itu merupakan terdapatnya lubang pada dada sehingga nanti menyebabkan udara bisa keluar masuk di rongga pleura. Nah, jika lubangnya ini semakin besar, maka nanti paru-paru ini juga akan semakin mengembis atau menyempit sehingga menyebabkan penderitanya ini kesulitan bernafas. Next. Selanjutnya untuk epidemiologinya, jadi penyebab utama kematian tersering pada pneumotoraks yaitu akibat gagal napas. Nah, faktor-faktor yang memperburuk kesintasan ini itu meliputi trauma toraks dan penyakit tuberkulosis. Lebih dari 10% pasien trauma mengalami pneumotoraks traumatik dengan laju mortalitas 5 hingga 20%. Untuk mortalitas pada kasus pneumotoraks traumatik berhubungan dengan kondisi hemotoraks yang mengancam nyawa, tension pneumotoraks, dan juga kerusakan organ sekitar seperti aorta torasika. Next. Selanjutnya untuk etiologinya, open pneumotoraks disebabkan oleh trauma tembus dada berdasarkan kecepatannya. Trauma tembus dada dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan kecepatannya, yaitu ada luka tusuk dan juga luka tembak. Luka tusuk umumnya dianggap kecepatannya rendah karena senjata, yaitu benda yang menusuk atau mengenai dada, yang dapat menghancurkan area kecil di sekitar luka. Kebanyakan luka tusuk disebabkan oleh tusukan pisau. Namun selain itu, pada kasus kecelakaan yang mengakibatkan perlukaan dada dapat juga terjadi pada ujung iga yang patah atau fraktur iga yang mengarah ke dalam sehingga merobek pleura parentalis dan visceralis sehingga dapat mengakibatkan open pneumotorax. Kemudian untuk yang luka tembak pada dada dapat dikelompokkan sebagai kecepatan rendah, sedang, atau tinggi. Nanti dokter menentukan kecepatan dan mengakibatkan keluasan kerusakan yang termasuk jarak dari mana senjata ditembakkan, kaliber senjata, dan konstruksi serta ukuran pelurunya. Nah, peluru yang mengenai dada dapat menembus dada sehingga memungkinkan udaranya itu mengalir bebas keluar dan masuk rongga toraks. Next. Untuk faktor resikonya, secara umum, pria jauh lebih mungkin mengalami pneumotoraks daripada wanita. Lalu, penyakit paru yang mendasari atau ventilasi mekanis dapat menjadi penyebab atau faktor resiko pneumotoraks. Nah, untuk faktor lainnya yaitu merokok. Apabila resikonya meningkat seiring dengan lamanya waktu dan jumlah rokok yang dihisap. Lalu ada faktor genetik, dan juga ada faktor dari pneumotoraks dari yang sebelumnya. Next. Baiklah, selanjutnya untuk patofisiologinya, yang pertama nanti pneumotorak terbuka itu yaitu pertama kali akan mengalami trauma dada penetrasi. Nah, kemudian mengakibatkan membukanya ruang intrapleural ke dalam tekanan atmosfer. Kemudian nanti udara ini akan terhisap ke dalam ruang intrapleural, kemudian terjadi peningkatan tekanan intrapleural dan juga menyebabkan paru menjadi kolaps. Nah, kemudian nanti akan terjadi penurunan ekspansi paru, kemudian juga nanti mengakibatkan pola napas tidak efektif, kemudian nanti juga menyebabkan adanya instasi WSD dan juga mengakibatkan mobilitas terbatas dan juga mengakibatkan gangguan mobilitas fisik. Next. Nah, pada manusia normal, tekanan dalam rongga pleura itu adalah negatif. Nah, tekanan negatif nanti akan menyebabkan kecenderungan paru untuk kolaps atau elastis recoil dan dinding dada cenderung mengembang. Nah, bila mana terjadi hubungan antara alveoli atau ruang udara intrapulmoner lainnya, seperti kavitas gula, dengan rongga pleura oleh sebab apapun, maka akan mengalir dari alveoli ke rongga pleura, sampai terjadi keseimbangan tekanan atau hubungan tersebut tertutup. Berupa dengan mekanisme di atas, maka bila ada hubungan antara udara luar dengan rongga pleura melalui dinding dada, udara akan masuk ke rongga pleura sampai perbedaan tekanan menghilang atau hubungan menutup. Perubahan patofisiologi yang terjadi pada dasarnya adalah akibat dari yang pertama, kegagalan ventilasi,
kedua kegagalan pertukaran gas pada tingkat alveolar, kemudian ketiga kegagalan sirkulasi karena perubahan hemodinamik. Nah, ketiga faktor ini dapat menyebabkan hipoksia. Next. Baik, selanjutnya untuk manifestasi klinisnya, jadi gejala-gejalanya itu sangat bervariasi tergantung kepada jumlah udara yang masuk ke dalam rongga pleura dan luasnya paru-paru yang mengalami kolaps atau mengempis. Nah, gejalanya biasanya itu adalah yang pertama, nyeri dada tajam yang timbul secara tiba-tiba dan semakin nyeri jika penderita menarik nafas dalam atau terbatu. Lalu ada sesak nafas, dada terasa sempit, mudah lelah, denyut jantung yang cepat, warna kulit menjadi kebiruan akibat kekurangan oksigen, hidung tampak kemerahan, cemas, stres, tegang, dan juga tekanan darah yang rendah. Next. Kemudian untuk penegakan hipnosisnya yang pertama adalah rongsen toraks. Nanti rongsen toraks ini bisa menyatakan akumulasi udara atau cairan pada area paru dapat menunjukkan penyimpangan struktur mediastinal atau jantung. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan gas darah arteri atau GDA. Nah, nanti variabel ini tergantung dari derajat fungsi paru yang dipengaruhi atau gangguan mekanik pernafasan dan kemampuan mengkompensasi PaCO2 kadang meningkat. Nah, PaCO2 ini nanti mungkin normal atau menurun, saturasinya bisa menurun juga. Kemudian ada torasentesis, yaitu nanti bisa menyatakan darah atau aliran ini serosanginosa. Kemudian Hb atau hemoglobin, nah nanti ketika Hb diperiksa mungkin menurun. Nah, ini menunjukkan kehilangannya darah atau berkurangnya darah. Next. Selanjutnya adalah penata laksanaannya. Jadi pneumotoraks terbuka membutuhkan intervensi kedaruratan, sehingga menghentikan aliran udara yang melewati lubang pada dinding dada yang merupakan tindakan untuk menyelamatkan jiwa. Nah, pada situasi darurat tersebut, apa saja dapat digunakan untuk menutup luka dada, misalnya handuk, sapu tangan, atau punggung tangan. Nah, apabila jika sadar, pasien diinstruksikan untuk menghirup dan mengejan dengan glotis tertutup, sehingga aksi ini membantu mengembangkan kembali paru dan mengeluarkan udara dari toraks. Nah, apabila di rumah sakit, lubang ditutup dengan kasa yang dibasahi dengan petroleum. Balutan tekan dipasang dan diamankan dengan lilitan melingkar. Biasanya, selang dada yang dihubungkan dengan drainase water seal itu dipasang untuk memungkinkan udara dan cairan mengalir, sehingga antibiotik biasanya diresepkan untuk melawan infeksi akibat dari kontaminasi tersebut. Next. Baiklah, kemudian untuk komplikasinya, komplikasi dari open pneumotoraks ini bisa menyebabkan terjadinya yang pertama ada tension pneumotoraks dan juga kolaps paru. Next. Prognosisnya, untuk open pneumotoraks mungkin terlihat atau suara isapan mungkin terdengar saat udara masuk ke luka. Jika udara terus memasuki rongga pleura tanpa dapat keluar, individu tersebut dapat mengalami tension pneumotoraks yang dapat menyebabkan kolaps kardiovaskular, hilangnya aliran darah ke jantung dan tubuh, serta dapat menyebabkan kematian. Next. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin untuk presentasinya sudah selesai. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat materi yang kami presentasikan kali ini. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.